Mari kita berdoa. Sentuh, jamah, dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga masing-masing kami mengerti lebih dalam kasih Tuhan yang sempurna dan selalu baru seperti setiap pagi, dicurahkan, digenapi dalam hidup kami. Kami sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas. Oleh karena itu kami bersimpuh, bersujud dengan segala kerendahan hati memohon kepadamu. Jadikanlah kami semua seperti tanah yang subur dan gembur, sehingga setiap sabda Tuhan yang ditaburkan jatuh ke tempat yang benar, hidup dan bertumbuh dengan benar, bahkan berbuah dengan benar. Bersabdalah kepada kami di sini ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi pemberian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, membekali hidup kita dan meneguhkan serta memberkati hidup kita di minggu-minggu passion, minggu-minggu sengsara, yang terambil dari surat Paulus kepada pribadi pertama Timotius, yaitu pertama Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita berdiri menerima kebenaran firman Tuhan ini, dan marilah kita terlibat membacanya, bahwa untuk setiap ayat-ayat yang berangka ganjil akan saya bacakan terlebih dahulu, dan setiap ayat-ayat yang berangka genap menjadi bagian daripada Bapak Ibu saudara-saudara. Pertama Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat lebih baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa,
bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dunia sekarang, khususnya mulai dari Yerusalem sampai ke Amerika Latin dan seluruh gereja-gereja yang sedang merayakan minggu-minggu Passion, minggu-minggu sengsara, sedikitnya menempelkan daun palem, entah itu di pintu gerbang, pintu masuk. Dan kalau gereja kita tahun ini menaruhnya di dua tiang tengah, jadi Bapak Ibu boleh melihatnya. Selain dari daun palem, maka stola pun yang disematkan oleh para pelayan-pelayan, demikian juga dengan lilin itu berwarna ungu. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua simbol ini bukan hanya untuk mengikuti tahun gerejani ansih, tapi simbol-simbol ini untuk memberi penghayatan, untuk mendalami pemaknaan. Jadi sekali lagi memberi penghayatan dan mendalami pemaknaan kesengsaraan Yesus. Karena cinta kasihnya yang luar biasa itu, kita dapat mengaminkan, meneladani, dan memberitakan makna dari pengorbanannya bagi kita. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka secara implisit gereja kita akan mengarahkan semua jemaatnya di dalam rangka memahami sengsara atau penderitaan Tuhan Yesus Kristus, mengambil tema khotbah beri, dan hari ini masuk di seri pertama. Karena menderita karena Injil. Pertama, Timotius melawan ajaran sesat. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Timotius adalah anak rohani dari Paulus.
menarik sekali untuk kita renungkan. Timotius itu adalah keluarga Kristen dari neneknya Klu. Tapi sebagai keluarga yang hidup berbasiskan firman Allah, dia membuka dirinya seluas-luasnya kepada Paulus. Sementara Paulus adalah mantan ketua FPI dunia, yaitu teroris. Paulus saat diberi nama Saulus, pekerjaannya to destroyer, merusak. Tapi yang dirusak itu adalah kehidupan persekutuan orang percaya. Dan di zaman Saulus lah terjadi penganiayaan yang begitu hebat dan luar biasa bagi orang percaya. Dan tidak hanya itu, gereja-gereja dibakar, persekutuan-persekutuan seperti ini dibubarkan. Persis yang terjadi di Indonesia dan di belahan negara lain. Namun di balik seluruh ketragisan Saulus itu, Allah tidak diam. Allah memanggilnya pada saat dia mau melakukan sebuah perjalanan ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus sekarang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata bagi yang menganiaya banyak orang Kristen, bagi yang disengsarakan kepada pengikut-pengikut Kristus, Tuhan punya cara, Tuhan punya inisiatif, yaitu dengan membuat Saulus terjatuh, matanya ketutup debu, dan selama 3 hari dia buta, tidak dapat bisa melihat. Di dalam proses kebutaan itu, dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Dia meraba-raba berjalan dan bertanya, siapa yang mencederai aku? Siapa yang melukai aku? Lalu suara secara spesifik dia dengar, akulah yang engkau aniaya, dan namamu bukan lagi Saulus, namamu sekarang adalah Paulus. Itulah yang menjadi bapak rohani Timotius. Itulah yang menjadi mentor, pembimbing Timotius. Keluarga Timotius tidak berkeberatan, tidak melakukan sebuah protes. Untuk apa Timotius memiliki bapak rohani mantan penjahat? Tidak terdengar ucapan itu. Bahkan tidak ada larangan dari pihak keluarga Timotius untuk menjauh dari Paulus, sehingga
Timotius terpisah sendiri dan Paulus terpisah sendiri. Ternyata Paulus itu tidak hanya sekedar mentor dan bapak rohani bagi Timotius. Timotius menjadi anak didik yang paling mantap dan paling matang, pengikut daripada Paulus. Bahkan ini menjadi perenungan buat kita semua. Kalau ada senior-senior kita yang mengajari kita kebenaran, hargai itu. Pelihara itu baik-baik. Camkan dan hayati dengan sungguh. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memiliki bapak rohani, mantan seorang pemberontak, tidak menjadi batu sandungan bagi Timotius. Dan ketika dia diberi mandat untuk mengajarkan ajaran yang murni, ajaran yang sehat, dia tidak menolaknya dan membantahnya. Timotius 100% melakukan apa yang diperintahkan oleh bapa rohaninya kepada dirinya. Untuk anak-anak di gereja kita, bapa rohaninya ialah ayahnya dan ibunya sendiri, karena mereka lah yang membaptiskan anak-anaknya di dalam gereja. Tapi tidak sedikit anak-anak menuding ayahnya, bapaknya, yang mengatakan kolot lah, yang mengatakan ketinggalan zaman lah, yang mengatakan jadul lah, dan aneh-aneh. Sementara tugas seorang anak ialah menghayati dengan sungguh apa yang diajarkan oleh bapaknya. Bapak biologis kah itu atau bapak rohani kah itu? Demikian juga para bapak-bapak mesti kita menyadari kalau anak-anak kita membangkang kepada kita, jangan-jangan kita dulu membangkang sama orang tua kita juga. Sehingga apa yang terjadi? Tabur tuai. Bisa saja. Artinya kalau ada anak-anak yang membangkang kepada kita, terus kita sangat marah dan emosi kepada itu, sebenarnya entar dulu. Cek dulu. Apakah ketika kita sebagai anak di masanya hormat kepada orang tua atau membangkang kepada orang tua. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan memiliki orang tua, ya hormatilah mereka sebagai bapak rohani dan sekaligus bapak biologis dalam hidup kita. Demikian juga anak-anak sekarang. Jangan merasa karena hidup di zaman digital, di zaman modernisasi, merasa sudah memiliki segala sesuatunya di dalam hidup ini. Itu keliru dan salah. Yang harus dilakukan ialah ketaatan kepada bapak rohani dan bapak biologis kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat tema khotbah kita dengan spesifik menderita karena Injil.
ternyata menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tidak gampang, tapi tidak susah. Menjadi pengikut Kristus ada konsekuensinya. Menjadi pengikut Kristus ada tuntutan nilai yang harus kita persembahkan. Menjadi pengikut Kristus ada buah yang harus dapat dinikmati oleh banyak orang melalui kita. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu kisah tragis di balik satu lagu yang berbunyi seperti ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terjemahannya begini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita sama-sama dulu. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Siapa yang melakukan lagu itu? Namanya Nokseng. Nokseng adalah warga negara India, beralamat di desa Assam namanya. Itu sebelah India Utara. Awalnya Nokseng ini beragama Hindu. Itu awalnya. Tapi karena dia menerima Injil, maka terjadilah kehebohan yang luar biasa. Setelah dia menjadi bapa, dia menikah dengan seorang India juga, dan Tuhan mengaruniai 2 anak. Sehingga dalam keluarga Nokseng ada 4 jiwa yang percaya kepada Tuhan. Karena menjadi pengikut Kristus, mereka menjadi sangat giat menceritakan kepada warga di sekeliling tempat tinggalnya di desa Assam. Karena mereka begitu rajin bersaksi, maka kepala desa mendengar ada sesuatu yang terjadi di desanya. Kemudian warga yang tidak menerima kesaksian Nokseng dilaporkan kepada kepala desa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dialami keluarga ini?
Kepala desa memberikan perintah untuk menangkap keluarga ini. Dan di pertemuan dengan masyarakat mereka di sidang, kepala desa berujar, jangan teruskan kesaksian tentang Injil itu. Kamu harus kembali ke agamamu yang semula, yaitu agama Hindu. Bila tidak, kedua anakmu ini akan saya bunuh. Nokseng melihat kedua anaknya. Sangat sayang karena itu darah dagingnya. Karena itu generasi penerus hidupnya. Dia menangis melihat anaknya. Tapi saat dia melihat anaknya sambil menangis, iman percayanya bergejolak di dalam batinnya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sambil menangis, dia menyanyikan lagu itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Begitu lagu ini selesai dinyanyikan oleh Nokseng, kepala desa itu menghujamkan tombak dan pedang kepada kedua anaknya. Maka tinggallah Nokseng dengan istrinya. Darah masih begitu segar. Kepala desa berucap, Nokseng, kembalilah ke dalam agamamu yang semula. Tinggalkan agamamu yang baru itu. Bila tidak, maka kami akan membunuh istrimu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nokseng melihat belayan hatinya, melihat istri yang dikasihinya. Dia lihat dari kaki sampai ke ujung rambutnya. Tidak ada dasarnya untuk meninggalkan dia. Lalu kepala desa mendesak, apa jawabmu Nokseng? Tinggalkan agama barumu dan kembalilah ke agamamu yang lama. Lalu Nokseng kembali bernyanyi, do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Biar tidak ada kekasih yang mendampingiku, aku tetap mengikut Yesus dan aku tak ingkar, aku tak ingkar. Seperti itulah terjemahan. Begitu selesai dia bernyanyi, kepala desa menghujamkan tombak ke jantung istri Nokseng. Dan saat itu juga meninggal.
Begitu jenazah kepala desa memberi perintah kepada Nokseng. Nokseng, lihat anak-anakmu, lihat istrimu, dan lihat dirimu. Bila kamu tidak kembali ke kepercayaan semula, maka saya pun tidak segan-segan membunuh diri. Nokseng melihat semua warga, tidak ada yang sayang kepadanya. Nokseng menatap kepala desa. Dia menatap sebuah kebengisan dan benci yang luar biasa. Lalu Nokseng menunduk wajahnya melihat ke bawah. Sambil pikir, terus dia menyampaikan satu lagi lagu tentang dirinya. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Terjemahannya kira-kira begitu. Sebelum saya disalibkan, dunia di samping. Sebelum saya disalibkan, dunia di samping. Sebelum saya disalibkan, dunia di samping. Kuta ingkar. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selesai mengucapkan lagu yang ketiga itu, kepala desa bukannya lembut, tapi dia mengambil palu martil, memukul kepala Nokseng, kemudian menghujamkan pedang di tubuhnya. Rubuhlah Nokseng. Keluarga ini menderita karena Injil. Keluarga ini mati karena melawan ajaran sesat. Keluarga ini sampai dengan titik darah penghabisan memegang teguh iman percayanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa selanjutnya yang terjadi di negeri Assam di India? Suku yang ada di wilayah desa dan mungkin kelurahan atau kecamatan Assam, namanya suku Gora. Suku Gora. Setelah keluarga Nokseng ini dikebumikan oleh warga itu, kepala desa ini nggak bisa tidur. Bahkan seluruh warga nggak bisa tenteram. Mereka selalu bertanya, apa sih kekuatan Injil? Buktinya mati kok. Sekeluarga binasa, nggak ada apa-apanya. Tapi mereka mulai kepala desa sampai warga itu berpikir, kok bisa Injil seharga itu? Ada yang mati, ada yang mengorbankan darahnya, ada yang sampai satu keluarga juga hilang demi Injil itu. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nokseng sekeluarga meninggal, telah menjadi benih bagi wilayah Assam. 90% daerah ini
suku Gora, yaitu Kabupaten Magalaya di India Utara, 90% sekarang menjadi pengikut Kristus. Coba yang mengikuti khotbah ini tepuk tangan dong, masa nggak tepuk tangan? Bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suku Gora di daerah Magalaya di India Utara itu menjadi bibir mulut dunia. Tersiar berita kemana-mana, sampai kepada Billy Graham di Amerika mengirim tim musik pergi ke India, sehingga ketika ada nyanyian I have decided to follow Jesus, itu adalah aransemen dari seorang pemain musiknya Billy Graham, yang dipakai lagu ini di dalam setiap KKR sejak tahun 1800-an hingga tahun 1900-an sampai dengan abad 20. Lagu ini menjadi lagu yang paling populer di dunia. Dan mungkin Bapak Ibu sudah menerima lagu ini pada waktu sekolah minggu, pada waktu kecil. Tapi di balik lagu ini ada satu kisah yang begitu tragis. Satu keluarga dibantai di India, tapi darah mereka karena penderitaan itu menjadi benih yang membuat suku Gora di Magalaya menjadi 90% pengikut Kristus. Hari ini kita sudah berapa lama jadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita mengatakan Yesus Tuhan Juru Selamat pribadiku? Lihat Nokseng, begitu menjadi pengikut Kristus, bergelora di hatinya, di dalam batinnya, dan dia memberitakan kepada sekelilingnya. Saat itu tidak ada hasilnya, bahkan dia menjadi benih yang mati ditanam. Karena supaya terjadi pertumbuhan, benih itu harus mati ditanam. Padi seperti itu juga, tidak mungkin padi bisa numbuh kalau benihnya tidak mati ditanam. Menderita adalah trademark-nya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita menderita sengsara, menderita penganiayaan, jangan mundur, jangan berbalik, jangan sangkal itu Kristus. Mengalami penderitaan, ada yang lebih menderita dari kita untuk kita. Ada yang telah memberikan hidupnya menggantikan seluruh penderitaan, bahkan dosa pemberontakan kita. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita tinggikan. Terpujilah namanya. Inilah khotbah kita di Minggu Sengsara 1, dan akan berlanjut nanti di minggu-minggu sengsara selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Kisah 347. Kita nyanyikan 2 kali. Pegang selalu saat duka
Kita berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari Ibu-Ibu Indah. Dipersilakan.